Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astri Wulandari dari program studi manajemen tata boga. Kali ini saya akan membahas lanjutan yang video sebelumnya, yaitu Basic Principle of Cooking atau prinsip memasak. Kali ini kita akan membahas metode memasak panas lembab. Yang pertama adalah poaching. Poaching adalah makanan yang dimasak dalam suhu antara 160 derajat dan 180 derajat. Poaching terdiri dari dua cara, yaitu pertama, submersion. Makanan benar-benar tertutup cairan. Yang kedua itu shallow. Cairan hanya setengah dari makanan. Kemudian tutup dengan tutup perkamen yang kedua, yaitu simmering. Simmering adalah proses memasak dengan menggunakan api kecil. Simmering ini sering dikaitkan dengan proses memasak lama yang lambat untuk melunakkan makanan. Suhu yang digunakan cairan dalam simmering adalah 185 derajat hingga 205 derajat. Selanjutnya yaitu boiling. Boiling adalah proses merebus dengan menggunakan cairan lebih banyak dibandingkan bahan makanan. Boiling ini menggunakan rebusan cepat dalam jumlah besar. Suhu air untuk boiling adalah 212 derajat. Kemudian steaming. Steaming adalah proses memasak dengan menggunakan uap air. Biasanya digunakan dengan potongan daging, ikan, dan sayuran yang membutuhkan waktu untuk memasak lambat dan mengukus, biasanya meningkatkan rasa dan kualitas makanan. Suhu yang digunakan untuk steaming yaitu lebih dari 212 derajat. Sekarang kita akan membahas tentang combination of cooking method. Yang pertama yaitu braising. Teknik braising adalah teknik merebus bahan makanan dengan sedikit cairan, kira-kira setengah dari bahan yang akan direbus, dalam panci tertutup dengan api dikecilkan secara perlahan-lahan. Biasanya jenis bahan makanan yang diolah dengan teknik ini adalah daging dan sayuran. Efek dari braising ini sama dengan menyetup, yaitu untuk menghasilkan daging yang lebih lunak dan aroma yang keluar menyatu dengan cairannya. Dan stewing. Stewing adalah mengolah bahan makanan yang terlebih dahulu ditumis bumbunya dan direbus dengan cairan yang berbumbu dan cairan yang tidak terlalu banyak dengan api sedang. Maksud dari dimasak dengan api sedang dan dalam waktu yang lama agar aroma dari bahan masakan daging keluar dengan sempurna. Bahan masakannya biasanya daging, ayam, dan ikan. Pengolahan dengan teknik ini harus sering diaduk secara hati-hati agar tidak mudah hancur. Nah, pada proses stewing, cairan yang dipakai yaitu air, susu, santan, dan kaldu. Stewing prosesnya sama seperti braising, akan tetapi menggunakan potongan daging yang lebih kecil dan makanan yang sepenuhnya terendam dengan cairan. Ini berarti bahwa hanya permukaan datar wajan yang cukup panas untuk memasak apapun, dan kita harus membalik dan melemparkan makanan untuk memasaknya dengan benar. Penting untuk dicatat bahwa sebagian besar wajan terbuat dari logam, seperti tembaga, yang menghantarkan panas dengan sangat efisien dan tidak meleleh di atas kompor. Konveksi, perpindahan panas melalui cairan-cairan, bisa berupa cairan atau gas dalam kasus oven konveksi. Cairan yang kita pedulikan adalah udara. Oven adalah area terbatas yang menjadi panas oleh nyala api atau lilitan listrik.
Udara di dalamnya dihangatkan sampai suhu yang diinginkan dan sebagai result memasak makanan dari segala arah. Metode perpindahan panas ini bertanggung jawab untuk pizza, kue, dan camilan panggang lainnya. Radiasi. Perpindahan panas menggunakan radiasi elektromagnetik. Oven microwave yang menggunakan gelombang radio yang sangat kuat, yang sangat lemah dan tidak panas. Oven microwave bekerja dengan memintal air, lemak, gula, dan minyak di dalam makanan. Efek panas pada makanan terdiri dari karbohidrat, lemak, protein, air, mineral, vitamin, dan pigmen. Penting untuk memahami bagaimana komponen ini bereaksi ketika dipanaskan atau dicampur dengan makanan lain. Yang pertama, karbohidrat. Pati dan gula adalah karbohidrat yang ditemukan di buah, sayuran, biji-bijian, kacang-kacangan, dan kacang. Daging dan ikan juga mengandung sedikit, dan lemak biasanya ada pada daging, unggas, ikan, telur, produk susu, kacang-kacangan, biji-bijian, buah, dan sayuran. Ada 3 jenis perpindahan panas, yaitu konveksi, konduksi, dan radiasi. Sekarang kita akan membahas tentang the kinds of heat. Memasak adalah transfer energi panas dari beberapa sumber ke makanan. Di dapur ada 3 perangkat yang digunakan untuk memasak makanan, yaitu kompor, oven konvensional, dan oven microwave. Masing-masing perangkat ini dirancang dengan metode perpindahan panas yang berbeda. Pergerakan panas sangat penting sehingga ada nama untuk itu, yaitu termodinamika. Ada 3 jenis untuk perpindahan panas, yaitu kembali lagi konveksi, konduksi, dan radiasi. Konduksi, perpindahan panas melalui kontak langsung saat memasak di atas kompor. Panas dari nyala api atau panggangan listrik diterapkan langsung ke wajan. Itu saja yang bisa saya bahas dari video berikut ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.